Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Sebelumnya saya mau ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, sebelum memulai kelas, alangkah baiknya untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalian gimana kabarnya? Soalnya kita udah gak ketemu 5 hari ke belakang. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik ya. Kalian udah makan belum? Udah makan pagi belum? Sarapan? Udah, Bu. Udah. Belum, Bu. Alhamdulillah Ya. udah, Bu. Belum. Yang belum nanti minta gojekin aja ya ke teman-teman lainnya. Untuk Oke. materi pada hari ini kita akan belajar materi lanjutan tentang yang kemarin, yaitu materi interaksi desa dan kota. Kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep wilayah. Oke, saya share screen dulu ya, lihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi di sini kita akan mempelajari tentang interaksi dari desa dan kota. Oke, sebelum mulai kita bakalan review materi dulu nih. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang konsep wilayah yang kalau nggak salah tuh 5 hari yang lalu saya ada mata pelajaran di kelas ini yang mempelajari tentang interaksi anjir. Cut. Oke, lanjut. Ayo. Oke, jadi sebelum kita ke materi utama, kita akan mereview materi dulu. Yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu tentang wilayah. Dari teman-teman, dari murid-murid sekalian, ada yang mau mencoba untuk menjawab dari 3 pertanyaan ini, mulai dari yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan wilayah? Saya, Bu, izin menjawab. Iya, boleh, Agia. Ya, Bu. Jadi yang dimaksud dengan wilayah itu suatu daerah tertentu di atas permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah lainnya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu, Bu. Ya, benar banget ya. Jadi wilayah itu merupakan suatu kawasan yang memiliki ciri khas tertentu. Yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua, wilayah itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi setiap wilayah itu pasti mempunyai kenampakan dan cirinya masing-masing. Yang kedua nih, sebutkan 2 dari 4 klasifikasi wilayah yang ada. Ada yang mau coba jawab? Saya mau coba jawab, Bu. Ya, ayo boleh. 2 di antaranya yaitu generic region dan specific region, Bu. Ya, benar banget. Jadi di antaranya itu ada 2. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, ada yang mau coba jawab untuk jelasin apa itu yang tadi disampaikan Ayu, generic region sama specific region ya tadi. Saya, Bu, saya mau coba jawab. Ya, boleh Aulia. Generic region itu merupakan penggolongan wilayah menurut jenisnya yang menekankan pada jenis wilayah seperti iklim, topografi, vegetasi, dan fisiografi. Misalnya itu wilayah vegetasi. Dan yang dimaksud specific region merupakan wilayah tunggal yang mempunyai ciri-ciri geografis tertentu atau khusus, terutama yang ditentukan oleh lokasi absolut dan lokasi relatifnya. Misalnya, wilayah Asia Tenggara yang merupakan wilayah tunggal yang mempunyai karakteristik geografi khusus, Bu. Oke, terima kasih Aulia atas penjelasannya. Dan penjelasannya itu udah sangat benar dan udah dikasih juga contohnya. Jadi, saya harapkan untuk materi yang sebelumnya itu tetap diingat untuk persiapan UTS kalian nanti. Oke? Setuju semuanya untuk tetap mengingat materi sebelumnya? Setuju, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi karena tadi kita sudah review materi, kita akan memasuki materi pertama nih. Pertama ini kita akan mempelajari tentang desa.
Sini, are you guys know what's the definition of desa? Kalau misalnya ada yang mau, kalian bisa on mic aja. Ada yang tahu desa itu apa? Sebelum dijelaskan. Saya, Bu. Siapa? Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang biasanya dipimpin oleh kepala desa, Bu, dan juga merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung. Ya benar. Begitu, Jadi Bu. desa itu ya. Jadi desa itu merupakan suatu kawasan yang dipimpin oleh kepala desa. Biasanya itu di bawah naungan kecamatan. Nah, biasanya untuk kepala desa itu sendiri merupakan orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Baik, terima kasih kepada Sarah atas jawabannya. Untuk desa, apakah sudah dipahami? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya itu tentang pola pemukiman desa. Di sini ada 4 jenis pola pemukiman desa. Yang pertama ada desa tradisional, ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari desa tradisional. Desa tradisional itu merupakan desa yang masih sangat erat kaitannya dengan sumber daya alam yang ada. Jadi di desa tradisional ini, untuk kehidupan masyarakat desanya masih sangat ketergantungan nih dengan sumber daya alam yang ada. Jadi mungkin dari makanan yang masih ambil di hutan-hutan di desa sekitarnya, untuk mandi atau minum masih ngambil di sungai. Jadi untuk desa tradisional ini masih belum tersentuh oleh budaya atau sesuatu yang dapat mempengaruhi dari desa tersebut, dari adat istiadat desa tersebut. Jadi ini desa tuh masih sangat kental ya ininya adat istiadatnya gitu. Yang kedua ini ada desa swadaya. Di desa swadaya ini sebenarnya masih cukup erat juga kaitannya dengan sumber daya alamnya, tetapi desa swadaya ini bisa dikatakan selangkah lebih maju dibandingkan dengan desa tradisional yang masih belum sama sekali tersentuh oleh budaya luar. Yang ketiga ini ada desa swakarya. Nah, kalau di desa swakarya ini dia itu masih juga berkaitan dengan sumber daya alamnya, tapi dia sudah masuk seperti mungkin udah ada puskesmas, terus untuk pendidikannya dia juga sudah lebih baik daripada desa swadaya dan swakarya. Dari desa tradisional dan desa swadaya yang mungkin belum tersentuh sama sekali terkait dengan pendidikan atau kesehatannya masih sangat di bawah rata-rata, dan di desa swakarya ini biasanya sudah lebih baik dibandingkan dengan desa-desa yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Nah, untuk desa swasembada ini merupakan desa yang bisa dibilang merupakan desa modern atau desa yang sudah tersentuh dengan budaya luar. Jadi untuk adat istiadatnya itu di desa swasembada itu biasanya udah nggak gitu kental. Bahkan kayak mereka udah nggak terlalu berpacu pada adat istiadat yang ada. Jadi kalau misalnya dibilang desa swasembada itu merupakan desa atau bukan, desa swasembada ini udah hampir seperti perkotaan karena untuk kesehatannya, untuk pendidikannya, sama untuk pekerjaan-pekerjaan dari masyarakat desa itu sudah seperti masyarakat perkotaan gitu. Lanjut, dari apa yang udah saya sampaikan tadi, apakah ada yang mau mencoba memberikan kesimpulan dari 4 desa yang disebutkan tadi? Saya, Bu. Siapa Nanda? Jadi apa yang Ya. apa yang saya tangkap bahwa desa tradisional ini masih sangat kental akan ketergantungannya dengan alam. Sedangkan di desa swadaya masih bergantung dengan alam, tetapi sudah lebih maju dibandingkan dengan desa tradisional. Nah, selanjutnya pada desa swakarya sudah lebih maju lagi dibandingkan dengan desa swadaya, di mana mulai dari adatnya sudah mengalami perkembangan dan lain sebagainya. Dan yang terkait desa swasembada, itu desa yang sudah sangat maju. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ananda atas kesimpulannya. Mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya aja. Jadi untuk struktur keuangan desa ini ada 4. Ada pola terpusat, pola tersebar atau terpancar, pola memanjang atau linear, dan pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu.
Oke, jadi untuk pola terpusat ini, kita langsung coba lihat ke gambar ya. Jadi untuk pola terpusat ini yang nomor, yang gambar 1, di mana terpusatnya itu di nomor 3 ini, pemukiman penduduknya itu ada di satu titik wilayah gitu. Jadi dia nggak kesebar-sebar kayak yang ini, yang di mana-mana gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Karena biasanya untuk desa yang seperti ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Misalnya kayak ketersediaan air di desa tersebut itu belum sama rata. Jadi dia hanya terpaku pada satu wilayah. Jadi masyarakat umumnya tinggal di satu wilayah tertentu juga biar mendapatkan sumber daya air yang memadai. Seperti itu. Jadi dapat dipahami ya, iya. Yang kedua ini adalah pola tersebar atau terpancar. Nah, ini yang gambar kedua ini yang yang desanya di lokasinya di kursor saya apakah terlihat? Iya, terlihat ya. Nge-lag, Bu, nge-lag. Oh iya. Apakah sudah jalan lagi? Belum. Di mana? Nge-lag-nya di mana? Coba digerakin, Bu, kursornya, Bu. Oke, sudah kelihatan, Bu. Oke. Terima kasih ya responnya. Nah, selanjutnya ini yang terpencar ya tadi. Jadi di sini desanya itu bisa dilihat sendiri beda dengan yang tadi yang hanya titiknya satu aja. Di sini desanya itu pemukiman warganya itu terpisah-pisah di satu titik ke titik lain. Mungkin ini jaraknya bisa sekitar 200 meter atau 300 meter ya setiap rumah. Nah, tetapi kalau misalnya desa terpencil ini di Indonesia itu sebenarnya nggak banyak gitu. Ini tuh banyaknya di luar negeri yang memiliki lahan yang cukup banyak dan biasanya ini berlakunya itu untuk wilayah-wilayah wilayah-wilayah desa yang memiliki pertanian yang sudah maju. Nah, karena itu jadi karena pertanian itu butuh banyak 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 lahan kayak untuk ladang, untuk proses pengolahan pertanian tersebut, makanya wilayah perumahannya ini tuh berjauh-jauhan gitu. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Baik. Oke, selanjutnya adalah pola memanjang atau linear. Untuk pola memanjang dan linear dapat dilihat gambarnya seperti ini. Jadi ada yang mengikuti jalan. Ini jadi jalannya dan yang titik-titik merah ini merupakan rumahnya. Dan ini merupakan pola mengikuti alur sungai. Jadi rumah-rumahnya itu berada di sekitaran sungainya. Biasanya ini tuh memudahkan masyarakat desa untuk mengambil air-air yang ada di sungai gitu. Yang ini yang radikal, yang ini yang radial, kok radikal sih astagfirullahaladzim. Yang ini terpencar sama yang ini mengikuti sepanjang aliran pantai. Jadi biasanya kalau misalnya aliran pantai ini dia ini merupakan desa yang biasanya dihuni oleh para nelayan ya. Jadi dia memudahkan juga karena lokasinya dekat dengan lokasi pekerjaan gitu. Yang terakhir nih ada pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Jadi untuk pemukimannya itu di sini di tengah-tengah dan dia dikelilingi oleh kayak mungkin pasar atau kawasan industri dan lain sebagainya. Bisa di screenshot dulu. Jadi Oke, Bu, ini bentar, Bu. Bentar, Bu, penugasannya. bentar, Bu. Nah ya jadi ini ada 10 soal TTS nanti di bawah untuk teman-teman yang kok teman-teman sih? Untuk murid-murid yang belum join ke GCR-nya atau mungkin kemana ada error-error, di sini ada ininya ya, apa namanya, kode kelasnya, jangan lupa dikerjain. Untuk TTS itu tenggat waktunya sampai 21 Juni 2022 jam 23.59.
Nah, untuk teka-teki silangnya ini. Boleh di screenshot ketua kelas. Oke Bu, bentar Bu. Udah Bu. Oke, untuk soalnya ini. Ini untuk yang cross. Udah di screenshot? Udah Bu. Nah, ini soal yang daunnya. Oke, jadi jangan lupa dikerjain untuk 2 tugas yang tadi, yang TTS sama yang merangkum tentang ini ya, teori perkotaan yang tadi ada 4. Yang teori perkotaan nanti dikerjainnya di Word aja, untuk kolom pengumpulannya bakalan saya bikin di Google Classroom. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan aja. Dari kalian apakah ada yang ditanyakan terkait dengan tugas atau materi? Oke, kalau nggak ada, mungkin sudah dicukupkan saja. Terima kasih atas atensinya pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang dampak dari teori interaksi kota dan desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.